Ini kebetulan banyak sekali yang bertanya tentang luka pengasuhan, Ibu. Jadi, kalau sekarang kita sering meminta maaf pada anak, lalu dia sudah bilang sudah memaafkan, ini dari Ibu Linda Surabaya, apakah memori-memori buruk yang lalu masih akan tersimpan di otaknya? Dan bagaimana cara memperbaikinya? Ini juga beberapa bunda-bunda ayah ini bertanya, bagaimana mengatasi luka pengasuhan pada anak-anak? Ya. Seperti itu. Kalau kita sudah memaafkan, jadi gini, memori di otak itu ya, gimana ya, saya mau jelaskan ya, karena di dalam otak ini banyak sekali memori. Ya. Bayangkan dikatakan begini, 1 detik otak menangkap 2 juta informasi. 1 detik. Ini kita ngomong udah berapa detik, udah berapa informasi di otak. Nah ya, seperti itu ya. Nah, waktu menangkap informasi terjadi ada di dalam otak itu namanya sambungan-sambungan neuron namanya. Jadi kayak ada tali temali, tersambung, 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 sambung, ya sambung gitu. Nah, kemudian pada saat dia misalnya satu ketika ibunya menghardik dia ya, walaupun mungkin nggak sengaja ya, dan ini anak mungkin masih kecil barangkali ya 4 tahun kali 5 tahun atau umur berapapun antara 0 hari sampai sebelum balik. Kalau kejadiannya di usia itu disebutnya ya memori luka pengasuhan inner child. Ya, memori kecil. Rentan itu ya, tapi kalau sudah mens, dia ada luka itu namanya luka remaja. Ya, nah. Kalau Bunda misalnya langsung minta maaf, sayang astagfirullahaladzim, Bunda minta maaf ya Bunda, aduh tadi panik, ya panik jadi Bunda teriak. Nah, maka sambungan neuron yang baru tersambung, ya. Kemudian Bundanya minta maaf, di samping sambungan itu ada sambungan baru untuk memberi makna baru terhadap peristiwa yang sebelumnya. Kalau di dalam ilmu hipnoterapi namanya relearning. Ya. Kalau kita minta maaf dan menjelaskan apa yang diminta maaf yang mana, karena banyak kita nih maafin Bunda ya. Nah itu aja udah keliru kalimatnya. Yang tepat kan kalimatnya Bunda minta maaf. Dan yang mana? Kasus yang mana Bunda minta maaf? Karena otak ini banyak banget memorinya. Jadi harus kita arahkan. Kemarin atau tadi waktu kamu loncat-loncat di kursi tamu, Bunda teriak, Nak. Bunda minta maaf ya, Nak. Tadi Bunda langsung teriak aja. Nah, jadi sambungannya ada terjadi satu karena tadi dia Bundanya teriak kan terjadi sambungan tuh. Bisa jadi dia sedih. Tapi kemudian segera minta maaf, maka sambungan kedua memberi makna kepada sambungan yang pertama. Dan sambungan pertama dan kedua tidak bisa lepas lagi memang. Dia tetap ingat, tapi dia ingat juga bahwa Bundanya sudah minta maaf. Dan dia pun memaafkan. Hanya ingat tapi tidak marah. Gitu. Apalagi kalau baru. Ya. Kecuali, ya ini memori lama banget. Dan kebawa sampai orang sudah jadi dewasa. Ya. Dan saat itu orang tuanya tidak mungkin lupa minta maaf atau nggak tahu kalau harus minta maaf. Ya. Bahkan diulang-ulang kesalahannya. Orang tua udah tahu dia salah. Menghardik lagi besoknya. Oh, itu berarti sambungannya itu, yang sambungan menghardik anak itu kan bertubi-tubi. Kuat banget kan? Ikatannya kuat sekali kan? Kemudian tidak ada minta maaf untuk memberi makna kenapa kemarin Bunda marah. Maka sambungan ini, ya, ini lemnya ini lem emosi negatif ini. Dan dia ingat, dan sampai tua ingat terus. Yang bahaya adalah pada saat dia punya anak, walaupun sudah belajar parenting, tahu bahwa orang tua harus lembut, tapi kadang-kadang ini suka muncul gitu. Makanya suka gemes, kadang-kadang diam, kalau anaknya ribut. Karena ada memori yang itu ada di otaknya yang mengingatkan dia gitu. Tapi dia tahu parenting sekarang nggak boleh nyubit, nggak boleh misalnya memukul, kan ciri khas sekarang kan. Tapi di otaknya tuh karena belum ya lemnya ini masih sangat erat di otak si ibu yang membawa memori inner child tadi ya, itu muncul tuh. Paling dia teriak, diem, aduh, nggak tahu ya Bunda lagi capek, gitu. Dan apa yang terjadi? Anak terluka berikutnya, gitu. Jadi bisa terus ini bahaya. Makanya kalau kita yang sudah bawa inner child kita, itu ada teknik-tekniknya memang. Teknik paling gampang adalah pada saat ingat seperti itu, bawa di dalam sholat.
Habis sholat, waktu doa, ya teringatlah kita tuh misalnya waktu umur sekian orang tua begini, nah itu langsung duduk tenang, habis sholat, banyak baca istighfar, kemudian bilang, ya Allah, saya maafkan diriku ya Allah. Nah, baru juga saya maafkan orang yang membuat luka tadi. Kan bisa saja bapak, bisa saja ibu, bisa saja kakek, nenek, oh, bapak, ibu, guru juga kan. Ya, ada teman saya kemarin baru aja ya reuni SD, ini lucu banget nih reuni SD ya. Ada teman saya masih ingat guru SD-nya, kenapa? Suka nyubit, dan nyubitnya tuh di dada. Gara-gara apa? Kalau kukunya panjang. Kalau sekarang kan mana boleh guru mencubit ya, Miss Eka ya, kan nggak boleh guru mencubit ya. Zaman dulu ya Allah, ya luka mungkin di dadanya sudah sembuh, tapi luka di memori. Dan kemarin reuni itu masih dibahas padahal gurunya udah meninggal. Masya Allah ya. Nah, inilah yang disebut inner child karena guru. Ya, nah tapi itu tadi kan nggak mungkin juga bu gurunya bangun karena udah meninggal terus minta maaf. Makanya karena dia udah dewasa, nah karena udah dewasa ada ilmu dewasanya, itulah kita bilang udah lo maafin. Gimana Aisyah nih memori gue udah maafin sih. Dia bilang gitu ya, gue udah maafin. Tapi gimana nih, ini susah banget di otak. Nah caranya itu tadi, harus habis sholat. Kenapa? Itu karena dalam kondisi rileks, bawah sadar terbuka. Baru tuh ngomong, saya maafkan diriku ya Allah. Dan hadirkan guru itu, ya Allah saya maafkan guruku, sebut namanya. Kalau dia meninggal langsung kirim Al-Fatihah. Nah itu cara. Dan itu nggak bisa satu kali. Kalau lukanya terlalu berat, itu dia harus lakukan bisa ya 7 hari kah, 14 hari kah, 21 hari, atau 40 hari. Ya, untuk satu orang dan satu kejadian. Nah, ini. Ya, jadi sekali lagi sholat itu sebetulnya sahabat-sahabatku sayang ya, kita sebetulnya untung kita sholat sebagai umat Islam ini. Dengan begitu kita banyak sekali ya mengobati memori-memori luka yang tanpa sengaja waktu itu gitu. Untung loh, kalau nggak sholat kayak apa kita? Hanya kadang-kadang masih ada juga memori yang sangat ingat, berarti itu sangat sering terjadi. Nah, itulah harus dikhususkan. Itu apa cara itu Bu Aisyah? Itulah namanya caranya muhasabah. Memaafkan diri dan memaafkan orang lain. Ya, hadirkan orangnya, ya kita bilang, saya maafkan kamu. Gitu. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa terjawab dan mudah-mudahan juga beberapa pertanyaan terjawab lah ya. Iya, baik. Aisyah, apakah masih boleh ini? Boleh. Okay. Sampai nanti azan ya, Mas azan kita. Baik. Ya, Ibu, ini ada dari Ibu Isnaniah. Beliau bertanya, bagaimana memberi pengertian pada